di tempat saya 2.000 satu biji gitu ya? Iya, satu bijinya. Cuman kalau di tempat lain 2,5 sampai 3.000. Oh ya, kenapa kok nggak kayak tempat lain Pak jenengan? Soalnya mengingat situasi lagi sulit kayak gini Mas, kasihan pelanggan kan. Itu omset yang paling banyak sehari itu berapa Pak penjualannya? Bisa 1.200.000, 1.200.000, ya 1.200.000 sampai 1.300.000. Pak, ini misalnya ada yang mau belajar Pak, pengen belajar bikin lumpia sama Bapak, apakah Bapak mau ngajari nggak Pak? Bersedia. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Yanto, usaha jualan lumpia Semarang dengan alamat Jalan Raya Tajem Katisoka, tepatnya di samping Robo Pet Shop 2. Ya, monggo silahkan, barangkali teman-teman sedulur semua kalau ada yang menginginkan lumpia Semarang, monggo pinarak, monggo mampir di alamat tersebut. Selamat sore Pak. Ya Mas, selamat sore. Ini jualan apa ya? Lumpia Semarang Mas. Lumpia Semarang. Iya. Ini isinya apa aja tuh Pak? Kalau lumpia Semarang pasti ciri khasnya rebung. Oh, rebung ya? Rebung. Ada kombinasinya rebung, udang ebi, telur, ayam, sama kaldu ayam. Oh, ini ada semua berarti? Iya, udah kombinasi Mas kalau saya Mas. Oh, satu itu memang semuanya udah kombinasi? Iya, jadi satu. Jadi satu gitu. Itu harganya berapa itu Pak? Kalau di tempat saya 2.000. Satu biji gitu ya? Iya, satu bijinya. Cuman kalau di tempat lain 2,5 sampai 3.000. Oh ya, kenapa kok nggak kayak tempat lain Pak jenengan? Soalnya mengingat situasi lagi sulit kayak gini Mas, kasihan pelanggan kan. Kondisinya lagi, ekonomi kan lagi sulit kayak gini toh. Ini nggak apa-apa, dikit-dikit, yang penting kan bisa jalan terus. Oke, siap. Kan kadang orang kan kalau udah beda ini ya, beda harga udah enggak. Nah, iya. Kadang selisih 500 saja kadang orang pindah. Oke. Ini tadi katanya di mix ya Pak ya, antara rebung ayam sama iya, di mix jadi satu ya. Iya. Itu isinya itu udah dimasak duluan atau gimana Pak? Iya, udah dimasak dulu. Jadi pagi proses perajangan rebung. Nah, itu nanti dicuci bersih di air yang mengalir kurang lebih setengah jaman. Habis itu ditiriskan kurang lebih setengah jam. Habis itu dimasak kayak orang bikin sayur rebung itu loh, tapi ini lain. Kayak tumis gitu dong kan? Ya, kayak tumis. Oseng gitu ya, cuma nggak pakai cabai gitu ya. Oke. Cuman beda penjual, mungkin beda caranya. Pak, untuk isinya sendiri bumbunya apa Pak itu Pak? Bumbunya untuk isinya itu loh. Isinya selain rebung ya. Pak, kalau bahan bakunya pokoknya kan rebung. Itu ada, yaitu tadi bawang putih, masako sapi, terus ebi, garam, ajinomoto, sama telurnya telur ayam gitu? Yang warna coklat itu, kulitnya coklat. Nah itu untuk satu bikin adonan itu berapa kilo Pak biasanya? Saya sekali masak itu kalau normalnya 5 kiloan Mas, 5 kilo rebung. 5 kilo rebung. Ya. Telurnya sendiri berapa? Telurnya setengah kilo. Setengah kilo. Ya. Itu ada udangnya juga ya tadi? Ya. Berapa? Udangnya paling setengah kilo. Setengah kilo. Terus ayamnya? Ayamnya kalau saya beli setengah juga. Setengah kilo juga. Nanti disuir halus kecil-kecil itu. Nah, itu untuk adonan itu untuk sehari apa? Kalau 5 kilo itu biasanya jadi 4 box kayak gini, satu boxnya 50 berarti 200. Satu boxnya 54 berarti 200 lebih. Oh, berarti 5 kilo itu 200-an. Iya. Oke, 200 gitu ya. Oke. Itu jualnya bijian ya? Bijian. Bisa kadang pelanggan ada yang minta lumpia basah, lumpia goreng. Kalau lumpia basah gini kan ada yang dikukus, ada yang langsung dimaem. Oke. Bedanya lumpia basah sama goreng itu cuman di penyajiannya atau gimana? Iya, di penyajiannya. Kadang kan orang
seleranya kan masing-masing, ada yang suka digoreng, ada yang lumpia basah ini langsung dimaem, dikukus, nah gitu. Cuman kalau di tempat saya bumbunya yang kurang lengkap. Kalau di Semarang kan ada apa, daun bawang yang segini, itu namanya kucai. Cuman di Jogja memang nggak ada. Nggak ada ya. Cuman saus sama lalap. Oh, saus sama apa? Sama cabai lalap. Oh. Kalau di Semarang sana daun bawang sama saus, cabai, acar juga. Sama ini bawangnya juga ya. Acar juga. Itu sausnya apa tuh Pak? Bahannya Pak? Ini wah macam-macam ini Mas. Tepung tapioka, gula Jawa, cuka, bawang putih, bon cabai, gula pasir, masih banyak lagi. Pedes ya berarti itu ya? Iya, pedes. Kalau sausnya lumpia Semarang kan memang kayak gini. Oh iya memang, karena kadang ya itu sih kayak ada bawang putihnya juga, tapi ya benar halus kan. Pak, untuk yang lumpia basah itu tahan berapa hari toh Pak? Kalau kita penyajiannya mau buat besok, bisa taruh kulkas biasa nggak apa-apa. Berapa hari? Nah, itu kalau masuk freezer tahan sampai seminggu. Seminggu? Ya. Tapi freezer ya? Freezer. Kalau kita penyajiannya mau buat besok, nggak apa-apa taruh kulkas biasa. Nah, kalau yang udah jadi begini, udah digoreng? Nah, kalau udah digoreng gitu, bisa diangetin. Cuman minyaknya nggak boleh terlalu panas. Kondisi agak nggak terlalu panas, diangetin aja. Nanti kalau minyaknya kepanasan, hasilnya kurang bagus. Masih enak juga. Masih enak ya. Nah ini untuk minyaknya sendiri itu tiap hari ganti atau? Minyak kalau saya ini kan habis nanti Mas biasanya. Setiap goreng kan sekilo. Nanti kadang habis beli lagi gitu. Itu sehari itu habis berapa? Kalau normalnya 2 kilo minyak. 2 kilo, berarti 2 kali penggorengan? Iya. 2 kali ganti ya? Kalau pas situasi kayak gini paling sekilo aja kadang nggak habis. Lumpianya juga nggak habis. Soalnya kan ekonomi kan lagi kayak gini tuh. Jual beli, daya jual beli masyarakat kan agak kurang ini. Iya. Oke. Pak, untuk sausnya itu kan buat sendiri ya itu ya? Nah, itu bahannya itu untuk sekali jualan itu kan itu awet untuk beberapa hari atau cuma sehari sih Pak? Kalau masalah saus yang itu yang cair ini ya saus ini bisa buat 2 hari bisa. 2 hari. Cuman nanti kalau seumpama nggak ada kulkas ya, kalau saya kan biasanya saya masukin kulkas. Cuman kalau pas nggak ada kulkas bisa diangetin. Sore pulang jualan diangetin, besok pagi diangetin lagi. Nah, paling 2 hari. Itu bahannya sendiri berapa ounce tepung atau gimana itu Pak? Untuk yang buat sausnya sekali jualan. Ini ya, buat sausnya ya. Saus. Itu nggak terlalu banyak sih Mas. Yang penting cukup buat 2 hari aja. Biasanya berapa? Paling sekitar 4 sendok makan. 4 sampai 5 sendok makan tepung tapioka. Terus campur apa lagi? Tepung kanji, gula Jawa, bon cabe, bawang putih, gula pasir, garam. Nah, soalnya bumbunya semuanya ada di sini Mas. Di sausnya ini. Di sausnya ya. Jadi itu kompleks banget ya isinya. Iya. Ya. Iya. 2 hari ya itu. 2 hari. Kalau lumpianya yang penting masih lumpia basah udah awet. Masuk freezer tahan 4 sampai 5 hari bahkan seminggu. Oke. Pak, untuk kulitnya itu buat sendiri atau beli Pak? Kalau kulit bisa Mas, bikin sendiri bisa. Cuman waktu sekarang soalnya kan anak kan lagi balita gitu loh Mas. Susah buat ditinggal-tinggal, sekarang pesen dulu sementara, pesen jadi. Kalau sehari itu habis berapa lembar Pak? Itu kalau kondisi normal 24 pak, jadi satu paknya 15 lembar. Satu pak 15 lembar. Berarti besar ya? Seukuran piring makan itu loh Mas. Oh iya. Nah itu kan satu pak kan isinya 15 lembar. 15 lembar itu saya kalau setiap sekali jualan 24 pak. 24 iya, iya. Satunya 15. Iya, jadi kalau bikin satu lumpia, kalau saya kulitnya
1,5. Oh, 1,5. Nah, 1 lembar terus dilebihin setengah kan jadi agak lebar. Oke, untuk jual untuk buatnya Pak, itu ini kan di rumah atau di sini tadi Pak? Untuk buat gulung-gulung. Oh, gulungnya di rumah pagi Mas. Habis masa isiannya kan kita dinginkan dulu toh. Kurang lebih ya 1 jam. Kalau udah dingin baru kita gulungin. Soalnya kalau masih panas kulitnya pasti sobek. Gitu. Harus nunggu dingin dulu. Persiapannya berapa jam dari jam ini buka jam berapa sih Pak? Saya buka jam 4 sore. 4 sore sampai Jam 9 malam. jam 9 malam. Ya, terus gulunginnya dari jam 8 sampai setengah 11 sudah selesai. Oh, jadi dari pagi? Iya, dari pagi itu subuh itu ke pasar dulu Mas. Ke pasar terus pulangan, bikin isiannya, rebungnya itu. Soalnya kan kalau lumpia Semarang pasti rebung Mas. Ya. Pagi harus racang rebung dulu. Kalau di Semarang memang penyajiannya agak lain. Kalau Semarang gulungin di tempat. Kadang orang ada yang pesan, beli, ya berarti dadan gitu. Kalau saya repot malah Mas, takutnya kalau pas situasi lagi rame gitu repot malah. Kadang orang nggak sabar ngantri. Oke. Iya. Pak, untuk gorengnya sendiri itu butuh waktu berapa menit sih? Itu? Kalau goreng, kalau kompor biasa agak lama Mas. Kalau ini kan istilahnya kan kompornya tekanan tinggi. Cuman ya gasnya memang agak boros. Nah, terus paling nggak nyampe 5 menit matang ya? Iya. Udah warna kayak gini ya? Oke. Soalnya ini kan memang kalau gas memang boros, cuman kan ngirit waktu. Untuk modal harian itu berapa sih Pak? Seharian? Modal sehari itu sama rebungnya ya sekitar 250 lebih dikit. 250. Ya, itu pas waktu normal loh, maksudnya kondisi biasa, nggak sebelum pandemi. Oh ya. Ini berkurang berarti? Wah, kurangnya drastis Mas. Seumpama tadinya 100% paling tinggal 40%. Ya, semuanya kayak gitu. Iya, tapi semuanya ngalami sih, terdampak semua. Pak, untuk ini udah berapa tahun sih Pak ini jualan kayak gitu? Saya kurang lebih 13 Mas. 13 tahun? 13 di tahun. Sini dari dulu? Di sini. Dulu agak ke belakang, pas tembok ini kan. Nah, terus ini sama yang punya ditambahi ruangan sampai sana, suruh agak geser maju dikit. Itu dari 13 tahun jenengan buka sampai sekarang. Iya. Itu omset yang paling banyak sehari itu berapa Pak penjualannya? Kalau hari-hari biasa nggak tentu, yang namanya orang jualan ya Mas. Paling banyak Pak? Nah, kalau paling banyak itu pas malam hari raya, malam takbiran itu nyampe berapa Pak? Bisa 1.200.000, 1.200.000, ya 1.200.000 sampai 1.300.000. Itu malam takbir. Takbir ya? Iya. Kalau nyampe situ ya? Kalau pas bulan puasa 800-900. Cuman ya itu kerjanya kita ekstra Mas. Dari pagi kadang jam 1, jam 2 baru selesai. Lebih banyak berarti? Soalnya kan bikinnya lebih banyak. Sudah pasti habis ya? Iya, kalau puasa pasti Mas. Walaupun istilahnya kondisi kayak gini, kalau bulan puasa nggak ngaruh. Oke. Pak, untuk ini kan yang paling banyak, yang paling sedikit pernah berapa? Paling sedikit, paling jelek? Paling sedikit saya udah pernah Mas, dapat 15.000, udah pernah. Soalnya kan kondisi pas hujan. Dari berangkat jualan sampai pulang nggak terang, hujan terus. Udah pernah. Berarti kendalanya itu cuaca termasuk kendala nggak sih Pak? Cuaca termasuk. Tapi walaupun kita jualan istilahnya nggak laku kan, nggak mubazir. Kalau lumpia bisa masuk ke freezer. Beda sama yang lain Mas. Kalau yang lain kayak martabak gitu, kalau udah jadi adonan, kalau nggak laku dibuang. Kalau martabak itu. Kalau ini enggak Mas? Kalau lumpia Semarang enggak. Oke. Nah, bagusnya di situ. Selain cuaca, kendala yang lain ada nggak sih Pak untuk jualan seperti ini? Ada. Apa itu Pak? Itu kalau pas musim kemarau kayak gini Mas, harga rebungnya melonjak, naik drastis. Karena apa? Langka atau gimana? Langka, satu langka, kedua yang jelas barangnya kalau musim kemarau kan rebungnya nggak numbuh Mas. Oh iya. Iya, jadi mahal. Justru malah hujan. Nah, kalau musim penghujan harganya murah, 4.000 sampai 5.000 per kilo. Cuman ya penjualan
agak kurang kan cuaca toh. Ada cuaca. Nah, hujan itu. Oke. Ya. Ada plus minusnya lah yang jelas gitu. Dulu belajar lumpia Semarang dari mana, Pak? Dulu saya ada temen asli Semarang. Nah, dia di sini waktu itu belum jualan lumpia, cuman dia pengepul rebung. Jadi dia beli dari orang gitu loh Mas, beli dari orang, terus dia direbus, dirajang lembut. Nanti kalau udah banyak 1 ton 2 ton, dia langsung kirim ke Semarang. Nah, terus seiring berjalannya waktu dia nyoba bikin lumpia. Dia tahu juga resepnya, pinter toh, asli Semarang. Udah istilahnya udah paham lah yang namanya lumpia Semarang, pasti bahan bakunya rebung. Dia buka sendiri. Nah, terus dia pindah. Dulu kan kontrak di depan sini, sekarang pindah, terus saya yang suruh nerusin di sini. Oh, dulu temannya yang di sini. Dulu. Dulu sebelumnya Bapak kerja apa sebelum jualan apa lumpia kayak gini? Dulu sebelum jualan lumpia ya serabutan Mas. Ya dulu kan ini kan toko khusus besi toh dulu. Nah, kalau pagi kerja di sini. Kalau sore yang sebenarnya istri, ini kegiatan istri. Nah, terus berhubung sekarang saya udah pindah ke Purwomartani, saya yang jualan. Oke. Ini aslinya kegiatan istri. Jadi malah full di sini Pak ya? Iya, sekarang full. Pokoknya di sini. Oke. Nah kok terus ini apa? Pokoknya di sini kok berani memutuskan itu kenapa tuh Pak? Kok nggak tetap bertahan di yang lama? Ya soalnya satu, kondisi faktor umur juga Mas. Yang namanya angkat beban berat kan, yang namanya tambah umur kan nggak kuat Mas. Saya terus terang dulu yang sering sakit boyok kan, angkat junjung besi kan berat. Nah, itu suruh keluar sama istri, udah usaha sendiri aja dikit-dikit nggak apa-apa. Alhamdulillah udah jalan 13 tahun nih. Dan itu selalu habis ya Pak ya? Ini hampir selalu habis ya tiap hari? Ya kalau sekarang ya yang jelas anu aja, apa istilahnya, rutin aja tiap hari, banyak dikit, yang penting kita berangkat keluar rumah, insya Allah pasti ada hasil. Amin. Ya. Oke Pak, untuk ini Pak, ini kan jenengan udah sampai bertahan 13 tahun itu kan ibaratnya itu langgeng ya Pak ya? Ya. Dari jualan pertama sampai sekarang, resepnya laris itu apa sih Pak? Kalau saya yang penting pasrah aja Mas, sama yang ngasih rezeki, pasrah sama yang di atas. Yang jelas prinsip saya mau berusaha, itu aja, nggak yang lain-lain. Yang penting mau berusaha, keluar dari rumah, udah gitu aja. Pak, ini misalnya ada yang mau belajar Pak, pengen belajar bikin lumpia sama Bapak, apakah Bapak mau ngajari nggak Pak? Bersedia, cuman kalau istilahnya saya kan tiap hari bikinnya kan di rumah, bisa langsung ke rumah nggak apa-apa. Ya. Oke, siap. Yang terakhir Pak, ya, ini kan mungkin video bakalan dilihat orang banyak. Bapak bisa ngasih tip atau saran gitu nggak, gimana untuk memulai usaha itu harus memulai dari mana dulu, entah usahanya apapun gitu loh Pak? Yang jelas prinsipnya kita nggak boleh males-malesan, kita harus bisa kita hadapi walaupun kondisi situasi yang lagi sulit kayak gini. Ayo kita tetap usaha, kerja keras.